Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah Al-Azimu. Ialah kalimat ke-34. Allah zat yang maha agung. Allah adalah zat yang memiliki keagungan di dalam sifatnya Allah dan perbuatannya Allah. Allah maha agung dalam setiap sesuatu. Allah maha besar dalam rahmatnya, maha agung secara mutlak tanpa ada batasannya. Tidak ada yang menyamai, mendekati keagungan Allah sedikit pun. Allah adalah zat yang maha besar dalam hibahnya atau pemberiannya, di mana Allah memberikan nikmatnya terus-menerus diberikan kepada hambanya, berarti langgeng pemberiannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah zat yang maha agung. Sekali lagi kami ulas bahwa Allah memiliki keagungan di dalam zat dan sifatnya Allah, dalam diri dan perbuatannya Allah. Maka Allah maha agung dalam segala sesuatu, agung di dalam rahmatnya, agung di dalam kekuasaannya, agung di dalam pemberiannya, di dalam hibahnya. Dalam artian Allah memberikan terus menerus kepada manusia, tidak berhenti dari awal penciptaan dunia ketika hambanya Allah telah tinggal di dunia melalui Nabi Adam di awal, kemudian turun-temurun sampai hari akhirat, sampai hari akhir, sampai yaumul qiyamah. Dan Allah maha agungnya itu secara mutlak, artinya tidak terbatas. Tidak ada seorang pun yang menyamai dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menandingi terhadap keagungannya Allah. Mendekati keagungannya Allah tuh tidak akan ada yang mampu. Jadi ya Allah maha agung dan maha luar biasa. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, dalam hal pemberian memang kalau dihitung-hitung ya tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Sangat tidak terhingga. Dan meyakini Allah zat yang maha agung, bahwa tidak ada yang bisa untuk membandingi keagungannya Allah. Berikutnya adalah yang ke-35, ialah Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah zat yang maha mengampuni. Dalam hal Al-Ghafur ini sifatnya lebih pol daripada Al-Ghafur. Ini kalau Al-Ghafur lebih tinggi sifat pengampunannya. Allah adalah zat yang mengampuni dosa-dosa hambanya terhadap segala kesalahan, segala hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah zat yang menutupi dosa-dosa hambanya dengan tutupnya Allah, sehingga hambanya Allah tidak malu atau dipermalukan. Sehingga dengan ditutupi, tidak ada seorang pun yang bisa melihat dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya selain hanya Allah saja. Ini dengan kekuasaannya Allah. Allah menutupi terhadap dosa-dosa hambanya. Kalau dalam sebuah riwayat ya, bahkan sebenarnya dosa-dosa kita itu yang hanya kita yang tahu, itu perlu untuk didoakan agar ditutupi oleh Allah. Kalau dalam contoh dari Rasulullah SAW mendoakan Allahumma astur aurati dan lain sebagainya. Ya Allah, tutuplah auratku, tutuplah hal-hal yang sebenarnya menjadi aib bagi saya. Jadi bahkan itu harus didoakan untuk ditutup kepada Allah. Nah, Allah dalam hal ini adalah Ghafur, Al-Ghafur yang maha mengampuni, yang mampu untuk menutup dosa-dosanya hamba, kesalahan hambanya yang hanya Allah saja yang tahu. Dan itu adalah kekuasaannya Allah. Dosa-dosa masa lalu barangkali, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang menengah, yang besar, yang
hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Karena itu adalah aib, dan kalau kita sudah taubatan nasuha, sebaiknya ya kita jaga. Dan Allah adalah zat yang memaafkan dari segala kesalahan-kesalahan, dosa-dosa hambanya yang tidak sengaja maupun dosa-dosa yang umum dikerjakan oleh hambanya. Nah, ini Al-Ghafur, dosa-dosa kita yang mungkin secara sengaja ataupun yang tidak sengaja. Contoh ya, dosa dalam hal melihat yang bukan haknya, kemudian dosa-dosa dalam hal sholat kok kemudian salah gitu. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, dalam segi waktu Allah tidak henti-hentinya, dan Allah selalu mengampuni dosa-dosa makhluknya, baik itu siang hari, baik itu malam hari, atau terus Allah 24 jam atau pintu taubat Allah selalu terbuka. Jadi ya, dalam meminta ampunan kepada Allah tidak harus nunggu pada saat mau Ramadan saja barangkali. Selalu ada waktu dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita dalam keseharian ingin mencari jalannya taubat, Rasulullah SAW memberikan contoh dengan adanya sholat-sholat yang berniatkan untuk pengampunan, seperti sholat tasbih, di mana dalam sholat tasbih kita membaca banyak kalimat-kalimat pengampunan yang dengan itu Allah mengampuni 10 hal dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hal ini bahwa Allah zat yang maha mengampuni dosa-dosa, berarti kapanpun kita beristighfar kepada Allah, jam berapapun, dimanapun, Allah pasti akan memberikan pintu taubatnya, akan menerima taubat dari kita. Karena baik siang ataupun malam, Allah selalu memberikan pengampunannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah ke-26. Ke-26, Asy-Syakur, zat yang maha mensyukuri pada hambanya. Allah adalah zat yang mensyukuri pada kesyukurannya hamba. Jadi apabila kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, itu tuntunannya bahwa bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada Allah. Maka Allah akan menambahi keutamaan dan kebaikan hambanya sebab kesyukurannya. Jadi dalam hal ini bahwa Allah mensyukuri, Allah akan menambahi rezekinya, akan menambahi nikmatnya sebab kesyukurannya hamba. Allah juga mensyukuri bahkan yang sedikit atau sekecil apapun dari ketaatan hambanya, dan membalas dengan pembalasan yang banyak, dan melipat gandakan pahala yang Allah berikan dengan tanpa hitungan. Jadi kalau kebaikan itu Allah lipat gandakan. Contoh halnya bahwa satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu amalan baik diberikan pahala 10 kali lipat. Kemudian dalam hal puasa atau di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 100, 700, bahkan sampai ila masya Allah, sampai tidak terhingga. Maka dalam hal mensyukuri atau kesyukurannya Allah, pahala kita itu akan berlipat ganda. Contoh dalam hal sholat jenazah, pahala yang Allah berikan adalah 1 gunung Uhud gambarannya. Atau apabila ikut menguburkan takziah di kuburan, maka akan diberikan 1 lagi pahala kira-kira sebesar gunung Uhud. Jadi ada 2. Nah, pahala-pahala itu tentunya adalah bentuk dari Allah memberikan
pahala dengan tanpa hitungan, sangat banyak, dan sifatnya adalah gaib, jadi tidak bisa kita lihat karena saking banyaknya. Dan berharap kepada Allah semua amaliyah baik kita akan jauh lebih banyak, karena kalau dosa ini masih banyak kita lakukan juga khawatir, akan mengkhawatirkan bagi kita. Para kaum muslimin dan muslimah, dalam hal dosa dan pahala, bahwa Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang iman itu melihat dosa yang dia kerjakan, kesalahan yang dia kerjakan, bagaikan seseorang yang akan ditimpai gunung di atas kepalanya. Jadi mengerjakan dosa itu khawatir, takut, tidak sembrono. Namun bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah, mengerjakan dosa itu sama halnya seperti lalat yang terbang di hidungnya, yang hinggap di hidungnya, sehingga dia tinggal hanya menghempasnya saja. Setelah itu ya dia melanjutkan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan sama sekali. Memang jiwanya orang iman itu dalam hal menjaga amaliyah itu sangat berbeda sekali. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang kesempurnaan dan keagungannya Allah itu sangat sempurna. Bahwasanya Allah memberi pada hambanya dan Allah menolong pada hambanya, memberikan taufiknya Allah, ilhamnya Allah, sebab dia mensyukuri kepada sesuatu yang Allah berikan, maka Allah memberi terhadap nikmatnya. Dengan taufik dari Allah, dengan ilham dari Allah, seseorang bisa bersyukur. Maka harus difahami, karena Allah lah seorang hamba bisa bersyukur, dan juga karena Allah lah seorang hamba mendapatkan tambahan nikmat. Seseorang yang bisa melaksanakan kesyukuran itu juga memang ya ilham dari Allah, taufik dari Allah. Karena bagi orang-orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, mungkin ya ilhamnya dalam hal ini, taufiknya kalau tidak Allah berikan kepadanya. Jadi bagaimana seseorang hamba bisa mengamati terlebih dahulu sebelum, atau dia betul-betul bisa mensyukuri dengan sepenuh hati. Ada ilham, ada taufik yang Allah ilhamkan kepadanya, Allah fahamkan kepadanya, sehingga bisa sangat bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini pun juga karena ilhamnya Allah, taufiknya Allah. Kemudian apabila Allah menambahi nikmatnya, itu juga karena perkara syukurnya itu tadi. Apabila seorang hamba bisa mensyukuri dan bersyukur kepada Allah, ini juga termasuk dari taufik dan ilham dari Allah. Terdapat sebuah kata atau kalimat yang sederhana sebenarnya, untung masih selamat, gitu bahasanya kan demikian. Dalam artian bahwa seorang hamba masih bisa untuk mengamati sebuah nikmat, sehingga membuatnya bisa mensyukuri terhadap sesuatu yang sudah dia dapati. Ada seseorang yang kecelakaan, kemudian dia posisi duduknya mungkin pada saat kecelakaan itu terhalangi oleh mobil ya airbag, atau pada saat jatuh dia terhalang oleh sesuatu sehingga tidak mengambil nyawanya, tidak mematikan terhadap dirinya. Umpama dia jatuh masih ada helmnya, sehingga benturannya tidak membuat pecah terhadap kepalanya. Kemudian ilhamnya Allah tanamkan di sana. Alhamdulillah, untung saya menggunakan helm.
Meskipun dalam kondisi yang atau demikian, kemudian mendapatkan cobaan yang besar berupa jatuh itu, ilhamnya masih tertanamkan. Untung, ya kan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini juga adalah suatu kesyukuran di mana ilhamnya itu memang ditanamkan di sana. Jadi tidak memaki, tidak menyalahkan. Itu dalam hal yang berupa cobaan. Nah, kalau dalam hal nikmat, atau kemudian contoh dari seorang nabi mendapatkan nikmat yang besar, seperti Nabi Sulaiman itu, ketika dia bisa menguasai terhadap kerajaan hewan, kemudian bisa berbicara dengan makhluk-makhluknya Allah yang lain, ya beliau bersyukur, tetap masih mengembalikan semuanya terhadap nikmat-nikmatnya Allah, tidak semata-mata karena dirinya yang berkuasa, dirinya yang berilmu, tidak demikian. Dan inayahnya Allah masih ditanamkan, ilhamnya Allah tetap meyakini bahwa seorang hamba bisa demikian karena nikmat-nikmatnya Allah, bersyukur kembali kepada Allah. Dan dengan kesyukuran kita, janjinya Allah akan ditambahi. Jadi ya, kalau mendapatkan tambahan rezeki yang begitu banyak, itu adalah dari Allah. Para kaum muslimin muslimah, kami cut di sini, kemudian